punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang nonton ini. Hakikat yang nopo khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Yes. Kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco diskusi ini udah perdebatannya kali jago menjadi jelas. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud mbek bathuk mbek tangan. Jasad tem ben kuntek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mok sampean dadi bang. Lah nak ngono sujud sing hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sampean. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu menang Irak. Yang jelas yang mulang gak sadar mau orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate. Mate itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu udah ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu udah ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate Ruhin. Tersiksa ini. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti memang tersiksa. Misalnya kiai pe mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenan dia mawarai bener. Lah kula boten. Sampeyan betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ngendikane sing aran hikam, wong ora tau mukasafah ora dadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan ilmu napa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangannya kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Ora butuh gunung kidul barang, ora butuh ragu. Paham kan? Ora butuh cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham itu? Kita di roh itu napa melok roh. Lah roh ya tersiksa ngaku ra butuh mangan, ora butuh proposal kok ngalor. Itu tersiksa.
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangis saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil ngono iku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan iku jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen to, Pak. Nek iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi sektine ora ono cara teorine sinten Siti. Rugi kowe. Jadi ya kentur. Kali Joko mantan preman jak debat terus kowe nak ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki biar ra iso. Premane kumat. Ya sam preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, bisa Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, saya jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene cek ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ini wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng itu diputuskan Nabi cek mamang. Ndak tenan keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Apa malah aku mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Entah ini, entah dia meleput gua Pak. Uang diputus nanti ora mar. Gua ada mati. Gawe. Mereka mantan nopo? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya kan. Ramen cara ini jangan. Lah ora bapak ini. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora itu Yahudi Muslim. Lali itu Gus Dur. Ada Gus Dur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Niru Gus Dur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Pak Yai santri ini pacaran. Maksud jangan anak seni cawe itu. Wah ruwet. Terus malah dalil zinalina subuh syahwat minan. Piye pondok tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet tau. Mulane degeman, iki kiai pinter teman-teman itu degeman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing gamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung. Sing ana rasane lha donya ana napa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, malah bon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging, siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa ndak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini ndak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati. Bilal ki seneng ae. Godan nalfal akhibah Muhammadan wa khibah. Kalau nak mati malah senang tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh.
sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain sinten Al-Halad. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar ada omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nambah dengan pun. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan iki dienggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean. Siji mesti ra kramat. Modele ora diduwe bingung, ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melane kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah dada pasti mergo iso nebak atine. Ndekne meriang ngono. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dina salat 4 waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sontuan pirang. Meriang oleh wong syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat ngono iki bahaya. Nah, kula mboten ngarah. Wis sampe dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di dua duk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diwujudi menasari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar. Dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jadi ada tapi zaman roh jenengku itu perata arani muka sapa. Dia biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan dia kenal. Jadi kalau biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya legus ning donya tak enteni mau turun enteni mati ngene legus kok repot. Jawaban kula terus ya. Sampai dari wong hakikat wong enteni mati barang. Ya mati yo saiki iku. Terus ngenteni saiki foto-foto wis napa? Mati. Ya saiki foto-foto wis. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat itu kan sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total.
hilang di telan tanah. Lah kalau begitu jasad iki nak mbok agul-agulan, Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tanganem wis ora ana. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan tuh. Mulane Sunan Kalijaga semangat kan mateni mergo tambah omongane glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa irad. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan di sini. Napa cara napa dari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa isbun usmiyat wa fi sabilillahi ma la fi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe wis fisabilillah ayo wis balik ning habitatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham sih? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kan ngeluh, paham tak? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, dia ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang dia pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatno tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantekan atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang urip. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam nggak sih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, ya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama nih, kalau pulau kan soalnya cara teori di masa. Misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repera mesti iso marisi anak. Apa mana nak duit 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, rong mesti mari 10 juta mesti entek.
Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duwe entek. Teori loh, Bapak, artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih tapi separuh kula lakoni apa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang gede guyonan. Wa laki illa usbuun usmiyat. Ora kok ciri-ciri. Gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Menurut Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya lho, ora kok ra salate lho, maksudnya ora manut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah si khawasili tuyur dan khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis terpisah. Lah ya jasad itu cek gampange, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Lah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, niku kira-kira delok wahsi ra wong brintuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek pintu nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek gobloke. Gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallat, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneh. Siti Jenar itu wis anut, paham nggih maksud apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah. Karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun dia tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria itu dicincang betul oleh orang Yahudi. Matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan. Ben kira untuk kendel mati paham kan ya. Dadi maksudnya niku kula ajari nak mati itu tidak problem ya. Niki kalau urip mati lho. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ra goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama.
Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikal mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan, semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok, wong gabus goblok cincang ngono. Dadi nak anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae ditayal-tayal gak krasa. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Iku disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu yang disebut neng alam roh ketika Allah tanya alat tu birobbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu maksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbun itu apa? Dari kiai qalbun itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah liver apa kabidun itu akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Lah roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha kolbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok dinerah. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momene sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Ora usah melok mikir, utek wis entek go mikir duit. Punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar.